Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda melalui video ini. Terima kasih sudah bergabung di web ini, kemudian sudah mengikuti kursus online ini. Seri video ini adalah seri video tentang Lean Canvas, sebuah alat bantu yang banyak digunakan atau disiapkan untuk startup oleh AS Moria, yang dikembangkan dari bisnis model Canvas yang digagas oleh Alexander Osterwalder. Saya menggunakan judul cara mengembangkan ide bisnis sebagai sebuah contoh live bagaimana menggunakan Lean Canvas. Jadi ini sebuah cara agar rekan-rekan dapat memahami bagaimana cara menggunakan Lean Canvas. Namun demikian, ide bisnis yang dikembangkan di video ini sebagai contoh juga dapat dilakukan oleh rekan-rekan. Artinya rekan-rekan bisa menggunakan ini sebagai rujukan untuk nanti mendalami ide bisnis menggunakan Lean Canvas. Di seri video ini akan ada 10 materi yang akan disampaikan, dimulai dari bagaimana apa bedanya Lean Canvas dengan BMC, siapa yang perlu dan kapan diperlukan. Kemudian bagaimana mendapatkan ide bisnis. Bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan ide bisnis nanti bisa langsung menggunakan Lean Canvas. Namun saya sampaikan agar rekan-rekan juga dapat, yang belum mendapatkan ide bisnis, dapat menemukan ide bisnis dengan salah satu cara sederhana yang bisa rekan-rekan lakukan. Kemudian 7 materi lainnya adalah 9 building block yang ada di Lean Canvas yang dipadatkan menjadi 7 materi di sini. Kemudian terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah sebuah tahapan ketika sebuah ide bisnis berhasil dibongkar, ditata, dicek, divalidasi. Istilahnya ada divalidasi begitu menggunakan Lean Canvas. Sebelum sampai ini menjadi sebuah bisnis, ada sebuah tahapan berikutnya yang harus dilakukan. Nanti akan disampaikan di tindak lanjut ini. Apa beda antara bisnis model Canvas dengan Lean Canvas? Ya, saya sampaikan dulu ini untuk beberapa saat ini saya akan masih menjelaskan tentang teorinya dulu sebagai gambaran awal supaya rekan-rekan memahami apa itu Lean Canvas begitu ya. Setelah itu nanti kita akan sama-sama menggunakan ide bisnis yang saya temukan menggunakan Lean Canvas sebagai contoh ya. Jadi pertama teorinya dulu, nanti setelah itu baru kita akan sama-sama praktek begitu. Sebenarnya bisnis model Canvas adalah gagasan yang pertama kali disampaikan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Ontology. Kemudian berikutnya Osterwalder mengeluarkan buku yang bernama Business Model Generation, bagaimana menghasilkan model dari sebuah bisnis begitu. Nah, dalam buku yang kedua ini Business Model Canvas itu menjadi bagian pembuka, ditempatkan sebagai bagian pembuka begitu. Bisnis model Canvas ditujukan sebenarnya untuk ada dua hal. Yang pertama adalah menguji model dari bisnis begitu ya. Jadi model bisnis itu bisa diuji, bisa didalami dengan menggunakan bisnis model Canvas, atau yang kedua adalah ketika rekan-rekan ingin memulai, jadi memetakan. Pertama adalah memetakan model bisnis yang mungkin yang harus rekan-rekan siapkan, yang harus rekan pilih. Kedua adalah ketika rekan-rekan ingin mempertajam. Jadi satu ketika akan dimulai, satu lagi ketika rekan-rekan sudah memulai. Nah, ini adalah format BMC yang insya Allah sudah rekan-rekan kenal. Begitu. Di BMC ini ada 9 building blocks, dimulai dari customer segment. Urutannya menurut buku dari Business Model Generation, itu kemudian ada value proposition, ada revenue stream, ada channel, ada customer relationship, kemudian ada revenue stream, ditambah kemudian key resources, key activities, key partners, dan cost structure. Begitu. Namun sebagai sebuah metrik, sebagai sebuah modeler, begitu alat bantu menyusun model, sesungguhnya
BMC terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah baik berhubungan dengan eksternal, berhubungan dengan customer, yaitu mulai dari siapa itu customer kita, kemudian bagaimana kita berhubungan dengan customer, dan bagaimana kita menjaga hubungan dengan customer. Bagian kedua adalah internal. Ini membahas model tentang faktor-faktor internal yang harus disiapkan di bisnis kita. Ketika ini bicara pelanggan, ini bicara internal bisnis kita. Terdiri dari 3, key resources, key activities, dan key partners. Kemudian berikutnya adalah di bagian bawah ini ada tentang keuangan finansial. Terdiri dari 2, revenue stream dengan cost structure. Satu bicara soal sumber-sumber pendapatan yang mungkin kita peroleh dari bisnis kita yang bisa kita generate sebagai omset, penghasilan kita, penjualan, begitu. Yang kedua adalah pos-pos biaya krusial yang harus diperhatikan ketika kita menyusun model dari sini, begitu ya. Kemudian di bagian keempat sebenarnya merupakan adalah inti dari ini, yaitu value proposition, tawaran nilai, begitu. Alex Osterwalder melalui BMC menyatakan bahwa sebenarnya yang disampaikan kepada pelanggan bukan produk, tetapi value proposition. Value proposition ini adalah menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan. Produk atau jasa dari bisnis kita adalah kemasan, alat bantu untuk menyampaikan value proposition kita kepada pelanggan kita. Catatan dari BMC adalah bahwa BMC tidak memisahkan secara tegas antara value proposition dengan produk atau jasa yang akan kita yang sedang kita siapkan menggunakan BMC. Karena itu beberapa menggunakan kolom di bawah sini yang berwarna merah jambu ini untuk menempatkan produk atau jasa, jelaskan jasa atau produk sebagai kemasan dari value yang akan disampaikan kepada pelanggan. Nah, sekali lagi tadi jelaskan bahwa BMC itu dimanfaatkan untuk satu, menyiapkan sebuah bisnis ketika kita sampai kepada bagaimana model dari bisnis yang harus kita siapkan. Yang kedua adalah untuk menguji model bisnis yang sudah berjalan. Artinya mungkin rekan sudah punya bisnis, kemudian rekan-rekan merasa ada perubahan dan kemudian bisa diuji atau dipertajam ulang dengan menggunakan BMC. Urutan dari proses pengisian menurut buku standarnya adalah 1, segmen, kemudian value proposition, channel, customer relationship, dan seterusnya hingga ke cost structure. Namun demikian di BMC prakteknya penggunaannya bisa tidak seperti itu. Misalkan kita memiliki sebuah alat atau software atau menu resep rahasia gitu yang menarik gitu, yang itu akan kita buat bisnis, maka itu kita bisa mulai dengan key resources. Atau kita juga mungkin punya aktivitas-aktivitas yang menghasilkan, misalkan kita sering menulis begitu ya, menulis menghasilkan karya tulis, itu juga bisa menjadi bisnis. Nah, kita mulai dengan key activities. Atau kita punya mitra yang menurut kita bisa, saya punya supplier yang harganya bagus sehingga ini bisa menjadi bisnis. Nah, kita bisa mulai dari sini. Jadi kita bisa mulai dari manapun begitu untuk membuat BMC. Nah, kembali bahwa BMC itu di sini adalah alat bantu untuk mempertajam atau mengganti model dari bisnis kita. Nah, sementara Lean Canvas yang diusulkan Ash-Maurya ini fokusnya memang disiapkan untuk startup menggunakan BMC. Nah, dari 9 building block yang di BMC, Ash-Maurya melakukan perubahan pada 4 building block. Nah, ini memang disiapkan untuk perencanaan bisnis. Karena itu tadi judulnya adalah bagaimana mengembangkan ide bisnis. Jadi ada 2 yang bisa rekan-rekan dapat. Yang pertama adalah bagaimana mengerjakan, memanfaatkan Lean Canvas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempertajam ide bisnis rekan-rekan. Ya, tadi itu, karena itu berikutnya kita akan bicara tentang ide bisnis. Begitu. Nah, ini adalah format dari Lean Canvas. Sama seperti BMC, kita punya format yang hampir sama. Begini. Sebelah kanan itu kita bicara soal segmen, soal pelanggan kita. Begitu. Sebelah kiri yang ini, apabila di BMC ini adalah internal, model ini dari internal kita,
di Lean Canvas ini menjadi problem. Ya, jadi sisi ini ada problem, ada solution, ada key metric. Sebenarnya ini kita bicara soal produk. Bagaimana produk ini kita rencanakan, sedang ini adalah pelanggan, segmen yang akan kita kejar. Di bagian bawah sama seperti di WMC adalah bagian finance, yaitu revenue stream dengan cost structure. Di tengah-tengah ada unique value proposition, sama prinsipnya dengan BMC, hanya ini lebih spesifik. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa Lean Canvas disiapkan memang untuk startup yang hendak menguji ide bisnis. Jadi sebelum ide bisnis ini dijalankan, begitu, untuk startup kesulitan untuk melakukan pengujian, karena itu melakukan validasi dalam bahasa Asmaria. Karena itu kemudian dibuatlah Lean Canvas seperti ini. Kita melihat bahwa perbedaannya di Lean Canvas itu dimulai dengan problem. Jadi kita mengidentifikasi problem, meskipun di BMC juga mengidentifikasi problem. Value adalah problem yang dihadapi kemudian oleh pelanggan yang kemudian hendak diselesaikan, begitu. Tapi di Lean Canvas lebih tegas. Kita diminta untuk mengidentifikasi problem. Kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi siapa segmen yang mengalami problem ini. Mirip sebenarnya dengan BMC, tapi tadi sekali lagi penekanannya ada bahwa ini kita diminta untuk mengidentifikasi problem. Di sini ada existing alternatif, yaitu apabila problem ini dihadapi oleh pelanggan sebelum bisnis kita, dari mana pelanggan menemukan solusi atas problemnya, begitu. Kemudian ada solution, solusi atas problem yang akan kita tawarkan. Kemudian key metrics ini seperti KPI, tolok ukur yang akan kita gunakan untuk mengukur, untuk mengidentifikasi, memberikan kita rambu-rambu atau warning apakah bisnis ini akan berjalan atau perlu diperdalam. Kemudian ada unfair advantage. Unfair advantage ini satu yang keunggulan yang kita miliki yang tidak atau sulit dimiliki oleh pesaing, begitu. Atau menjadi hambatan apabila kita menggunakan channel sama. Kemudian di kapasitas segmen juga sama, hanya di sini ada early adapters. Early adapters adalah siapa-siapa dari segmen yang ingin kita kejar yang dapat segera di awal-awal untuk kita ajak menggunakan jasa kita atau membeli produk kita. Kemudian cost structure dengan revenue sama di sini. Nah, unique value proposition. Tambahannya ada di high level concept. High level concept ini adalah semacam rujukan, semacam benchmarking apabila bisnis ini kemudian berkembang, kira-kira yang paling dekat hari ini dengan bisnis kita apa? Siapa? Bisa bentuknya adalah sebuah uraian tentang gagasan atau langsung menuju ke sebuah perusahaan yang memang mirip dengan bisnis ini yang bisa menjadi benchmark. Karena itu, lalu siapa yang memerlukan? Nah, kira-kira secara sederhananya yang memerlukan bisnis model canvas adalah manajemen senior. Jadi kalau Anda di perusahaan, ya mereka yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, begitu ya. Pemilik bisnis itu perlu mendalami atau menggunakan BMC. Kapan? Ya ketika melakukan analisa model yang sedang berjalan atau yang akan berjalan. Atau kedua, ketika memperdalam bisnis model. Jadi ketika ada kita sudah punya bisnis yang berjalan dan kita hendak melakukan penajaman. Yang ketiga, tindak lanjutnya adalah business plan atau business projection. Ini yang saya jelaskan di sini, ada tindak lanjut, gitu, bahwa di sini tindak lanjut adalah membuat business plan atau business projection. Kemudian juga bisa menggunakan value generation canvas. Ini yang baik untuk startup juga. Paket di dalam buku business model generation adalah value generation canvas. Ini lebih spesifik untuk menemukan value proposition yang pas, lebih tepat untuk segmen, begitu.
Sementara Lean Canvas itu tepat digunakan untuk development team, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan produk-produk baru atau bisnis baru, atau pemilik ide bisnis yang rekan-rekan yang sudah memiliki ide bisnis gitu, lebih tepat untuk di awal digunakan Lean Canvas sebagai alat bantunya. Kapan? Yaitu ketika Anda ingin mendalami ide bisnis baru. Maka tindak lanjutnya adalah tadi, setelah Anda menyelesaikan Lean Canvas, mendapatkan ide, Anda bisa menggunakan Business Model Canvas untuk dalam proses menyiapkan bisnis kan. Itu nanti setelah Lean Canvas ada Business Model Canvas dan ada Business Plan atau Business Projection, begitu ya. Gitu. Kemudian yang lain adalah Factory Model Canvas atau FTA Canvas. Ini sebuah pendekatan lagi yang lain yang lebih detail, lebih spesifik, banyak menggali sisi finansial gitu. Ini adalah perbedaan antara Lean Canvas dengan Business Model Canvas. Tidak ada yang baik atau benar, tetapi penggunaannya memang berbeda. Sekali lagi, Business Model Canvas adalah untuk menguji atau menyiapkan modeling dari bisnis, sementara Lean Canvas adalah untuk menguji, memvalidasi ide dari bisnis. Ya, setelah ini kita akan lanjut ke materi tentang Lean Canvas. Demikian rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.